Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penamasa channel kali ini kedatangan tamu istimewa. Beliau ini ahli di bidang sastra, alumni UGM ini guys. Namanya Ustadz Anwar Masadi MPD, MA ini guys. Ini sudah kenyang dengan masalah sastra ini. Bagaimana kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah baik-baik. Keluarga sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, ini Pak Anwar. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman netizen tentang sastra dan yang berhubungan dengan sastra. Sastra itu sebenarnya misalnya kita mempunyai kan di Indonesia itu banyak ya hazanah-hazanah yang bisa diteliti dengan sastra. Kira-kira bagaimana sih kita mau bisa meneliti tentang sastra? Atau satu saja cabang dari penelitian sastra, mungkin strukturalisme mungkin atau apalah gitu. Silakan Pak Anwar. Sebenarnya bicara tentang definisi sastra ini masih abu-abu ya, masih abu-abu. Saya katakan abu-abu karena satu, sastra itu selalu berkembang. Oh, sastra selalu berkembang. Ya. Oke. Yang kedua, definisi sastra ini tidak pernah memuaskan semua orang. Oke. Karena ketika perkembangan kesastraan itu memunculkan definisi-definisi yang baru tentang sastra. Kalau dulu pada masa kita bicara dalam konteks sastra Arab ya. Ya, betul. Kalau dulu pada masa jahiliyah sastra itu harus berupa bahasa yang indah. Yang kedua harus berupa qafiyah dan wazan, harus ada wazannya, harus ada qafiyahnya. Ya, itu baru disebut dengan sastra atau disebut dengan puisi. Tapi kalau definisi itu tetap dipertahankan, maka sampai sekarang pun sekarang pun perkembangan sastra sudah tidak mengacu pada hal-hal yang demikian. Oke, berarti selalu berkembang ya. Dan kebutuhan manusia itu selalu bertambah begitu ya. Karena manusia itu pada dasarnya kan resah akan sesuatu begitu ya. Jadi harus bisa ya walaupun tidak 100%, 90% dapat memuaskan. Kira-kira ini Pak Anwar, dalam sastra itu kan ada yang namanya struktural ya. Strukturalisme. Kira-kira apa itu strukturalisme itu Pak Anwar? Strukturalisme itu kalau saya bilang itu bukan teori atau bukan apa, tapi mazhab yang berpijak pada struktur karya sastra. Struktur karya sastra ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bahasa. Karena sastra itu berhubungan dengan bahasa. Cuman perbedaannya kalau bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa sehari-hari. Tapi kalau bahasa sastra itu adalah bahasa yang berupa bahasa pilihan, bukan bahasa sehari-hari. Oh, berarti itu diciptakan berarti ya? Sastra itu berarti diciptakan begitu ya. Kalau bahasa kita sehari-hari itu ngalir saja begitulah. Tapi kalau sastra itu diciptakan begitu ya Pak ya. Kalau saya memandangnya itu bahasa sastra itu klis. Klis itu apa? Kita membutuhkan sesuatu untuk melihat ya, untuk melihat. Jadi tidak bisa sastra itu dimaknai secara langsung. Tapi harus membutuhkan perangkat-perangkat tertentu. Salah satunya tadi yang saya sebut sebagai bahasa. Nah, bahasa ini adalah bagian dari strukturalisme. Strukturalisme itu berhubungan dengan struktur. Berhubungan dengan sebuah struktur karya sastra. Maka kalau kemudian bicara tentang strukturalisme, bahasa dan yang lain-lain, maka berhubungan dengan ilmu yang disebut dengan ilmu balaghah dalam konteks sastra Arab. Sehingga penelitian atau penilaian terhadap sebuah karya sastra pertama kali itu ya berhubungan dengan bahasa. Berhubungan dengan bahasa, berhubungan dengan struktur dari bahasa itu sendiri. Kalau dalam istilahnya adalah ilmu sintak atau ilmu nahwunya. Berhubungan dengan morfologi, berhubungan juga dengan qafiyah dan wazannya. Kalau dalam berarti lebih sumul ya, lebih mengakomodir semua keilmuan yang sudah ada ya. Kira-kira begini Pak Anwar, kalau misalnya strukturalisme itu sebagai yang seperti Pak Anwar tadi katakan itu adalah sebagai aliran atau madhab ya dalam madhab sastra. Siapa tokohnya ini Pak Anwar? Strukturalisme ini? Tidak, saya sampai sekarang ya ketika sastra itu pertama kali muncul itu ya orang menilai pertama kali itu ya dari sisi bahasanya. Contoh orang mau ketika dia menulis tentang puisi, maka kritik pertama kali, kenapa dia menggunakan bahasa ini? Kok tidak bisa menggunakan bahasa ini? Kenapa kok dia menggunakan majas ini? Kok tidak menggunakan majas ini? Begitu. Saya kira dalam konteks
strukturalisme itu sendiri tidak bisa dikatakan siapa pertama kali yang kemudian menggunakan istilah strukturalisme. Mengatakan berarti itu klaim yang diberikan oleh orang setelahnya begitu ya. Ya, kalau dari barat Pak Anwar, kalau dari barat siapalah kira-kira tokoh yang terkenal dengan ini selalu selalu berjalan di atas strukturalisme misalnya. Siapa itu kira-kira? Kalau di barat mungkin ya ada beberapa tokoh formalisme Rusia. Formalisme Rusia menyebutnya bukan mazhab strukturalisme ya, tapi menyebutnya sebagai mazhab formalisme Rusia. Ada Viktor Sholotsky. Ya, Viktor Sholotsky bicara tentang keindahan atau defamiliarisasi bahasa. Defamiliarisasi ya. Defamiliarisasi itu adalah menjadikan sesuatu itu tidak familiar. Artinya kalau bahasa sehari-hari itu adalah bahasa yang diotomatisasikan. Kalau bahasa dalam sastra itu adalah defamiliar, sesuatu yang tidak difamiliarkan. Begitu. Contoh yang paling mudah, kita akan melihat sebuah objek tertentu dalam ranah keseharian, pulpen atau apa saja, misalnya rembulan atau apa saja misalnya, itu dalam konteks sehari-hari ya rembulan, tidak ada yang aneh dari tidak ada yang aneh. Tapi kalau dalam konteks defamiliarisasi, maka penggambaran tentang rembulan itu akan semakin panjang. Penggambaran tentang sinarnya, tentang bulatnya, tentang kelembutannya, tentang yang lain-lainnya. Itu yang disebut dengan sesuatu yang tidak defamiliarisasi. Berarti sesuatu yang sudah disepakati oleh budaya begitulah. Ini dirubah kepada sesuatu yang tadi dikembangkan, dipanjangkan. Betul. Begitu ya. Istilahnya ada istilah pemanjangan, pemendekan dan sejenisnya. Lah itu yang disebut dengan defamiliarisasi. Kira-kira begini Pak Anwar, kalau misalnya saya nih ada orang nih mau belajar tentang strukturalisme, apa kira-kira langkah yang pertama, yang buku yang bisa dibaca mungkin, buku yang bisa dibaca? Banyak sekali. Kalau dalam konteks Arab kita bisa membaca kitab-kitab balaghah, memahami struktur bahasa, dan juga kita harus mengenai alus dan qafiyah dalam konteks bahasa Arab. Kalau dalam konteks sastra Barat, kita bisa membaca buku-bukunya, banyak buku-buku tentang strukturalisme. Saya lupa siapa penulisnya ya. Banyak sekali buku-buku tentang strukturalisme. Jadi ketika oleh Pak Anwar tadi itu sebagai pengetahuan bagi semuanya. Kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.